Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Pokon Sidoharjo, Bapak Supratikno. Yang saya hormati Bapak Ustadz Syaifuddin, alhamdulillah sudah hadir. Dan yang saya hormati para sesepuh bin sepuh Pokon Sidoharjo. Dan saya hormati Bapak, saudara-saudara sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa bersama-sama menghadiri acara tasyakuran ataupun kendurin bersih desa Pokon Sidoharjo yang ke-68. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita semua bisa hadir dengan keadaan sehat walafiat di acara kendurin pada pagi hari ini, acara bersih desa di Pokon Sidoharjo. Mungkin langsung saja meningkat acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan sejarah desa ataupun Pokon Sidoharjo, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Bapak Sekdes Pokon Sidoharjo, yaitu Bapak Abdurrahman. Kepada Bapak Abdurrahman, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sejarah singkat Pekon Sidoarjo. Pekon Sidoarjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, mempunyai luas kurang lebih 307 hektar yang merupakan pemekaran dari Pedukuhan Wates yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Kromo Sentiko. Dan wilayah Sidoarjo berada di wilayah barat Pedukuhan Wates. Pada waktu itu sebutan atau nama Sidoarjo akan diubah namanya menjadi Sidoarjo. Namun hal ini tidak disetujui oleh para sesepuh Pedukuhan, karena menurut para sesepuh Pedukuhan arti dari Sidoarjo sudah sangat tepat, yaitu Sido berarti jadi dan Harjo berarti makmur. Karena harapan para sesepuh pada saat itu, Sidoarjo akan menjadi desa yang makmur. Sidoarjo dibuka atau ditebang pada tahun 1924 oleh orang-orang yang berasal dari daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah, antara lain yang pertama dari daerah Gombong, yang kedua dari daerah Kebumen, yang ketiga dari daerah Purworejo, yang keempat dari daerah Yogyakarta, dan yang kelima dari daerah Kutorjo. Sejak berdiri, Pedukuhan Sidoarjo sudah beberapa kali mengadakan pergantian kepala pedukuhan yang masa jabatannya berbeda-beda, antara lain yang pertama pada tahun 1924 sampai dengan 1930 Sidoarjo dipimpin oleh Bapak Danu. Pada tahun 1930 sampai dengan 1950 Pekon Sidoarjo dipimpin oleh Bapak Asmorjo. Pada tahun 1950 sampai dengan 1953 Sidoarjo dipimpin oleh Bapak Parto Sudiro. Dan pada tahun 1953 di Pedukuhan Wates diadakan struktur pemerintahan dengan mencoba daerah swatantra tingkat 3 yang disebut dengan negeri. Selanjutnya, karena negeri Pringsewu mempunyai batas sebelah timur dengan Waibulo, maka Pedukuhan Sidoarjo menjadi wilayah Pedukuhan Pringsewu. Dengan demikian, maka resmilah Pekon Sidoarjo menjadi desa yang berdiri pada tahun 1953. Pada tahun 1954, Pekon Sidoarjo mengadakan pemilihan kepala desa yang pertama kali, dan terpilihlah Bapak Parto Sudiro yang memimpin hingga tahun 1966. Pada tahun 1966 sampai dengan 1967, Pekon Sidoarjo dipimpin oleh Bapak Suparmin Saputro. Kemudian pada tahun 1967 sampai dengan 1968, Pekon Sidoarjo dipimpin oleh Bapak Sudarman. Pada tahun 1968 sampai dengan 1980, Pekon Sidoarjo dipimpin oleh Bapak Suparmin Saputro. Pada tahun 1980 sampai dengan 1992, Pekon Sidoarjo dipimpin oleh Bapak Sandio Pranoto. Dan pada tahun 1992 sampai dengan 1995, Pekon Sidoarjo dipimpin oleh Bapak Arifin Basroni sebagai penjabat sementara.
Dan pada tahun 1995 sampai dengan 1997 Pekon Sidoarjo dipimpin oleh Bapak Handoko. Kurang dari 8 bulan, pada tahun 1997 Pekon Sidoarjo dipimpin oleh Bapak Sopan Setiawan selaku pelaksana tugas harian. Pada tahun 1998 sampai dengan 2006 Pekon Sidoarjo dipimpin oleh Bapak Widi Winarno, dan pada tahun 2006 itulah sebutan desa berubah menjadi Pekon. Kurang lebih 6 bulan, pada tahun 2006 Pekon Sidoarjo dipimpin oleh Bapak Haji Nuruddin selaku menjabat kepala Pekon. Pada tahun 2007 sampai dengan 2013 Pekon Sidoarjo dipimpin oleh Bapak Tabrani AF. Dan kurang dari 5 bulan, pada tahun 2013 Pekon Sidoarjo dipimpin oleh Bapak Sri Wirahno selaku penjabat kepala Pekon. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 Pekon Sidoarjo dipimpin oleh Bapak Suhartono SH. Dan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 Pekon Sidoarjo dipimpin oleh Bapak Tabrani AF selaku penjabat kepala Pekon. Dan pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 31 Maret 2021, Sidoarjo dipimpin oleh Bapak Supratikno, dan insya Allah sampai dengan tahun 2027. Demikian sejarah singkat yang kami bacakan. Mudah-mudahan arwah-arwah ataupun para leluhur, para pemimpin yang mendahului kita yang telah memperjuangkan demi kemajuan Pekon Sidoarjo akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan sejarah singkat Pekon Sidoarjo, dan semoga Pekon Sidoarjo menjadi Pekon yang telah didambakan oleh para leluhur, yaitu Pekon yang makmur. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu doa bersama, yang mana pada kesempatan pagi hari ini akan diimami oleh Bapak Kaum Murtijo. Kepada Bapak Kaum, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Supratno selaku Kepala Pekon Sidoarjo, sakndahipun sedaya ingkang kula hormati, lan dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Saifuddin ingkang tansah hormati, lan dumateng panjenenganipun Bapak-bapak kadang-kadang sedaya ingkang mugi-mugi dimulyakaken dumateng Gusti Allah. Terutami utawi paling utami mengolah kita panjatkan para syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun makata-kataanipun paring pangraosan lan kawulyan alam syukur ing dinten menika kawula panjenengan saged makempal dhateng kali Pekon Sidoarjo mriki kanthi kawontenan rahayu widodo kalih saking saking lan ugi rahmat salam monggo kita sanjungaken dhateng kearifan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang paring pepadang dumateng kita sedaya, khususipun dumateng umatipun saking zaman jahiliyah antos dugi sapuniki tahun iki insyaallah kita terdapat sapanipun utawi pertamanipun wonten alam donya jeung wonten alam akhir mangke.
Dumateng para bapak lan para sedaya ingkang utami kula mewakili lagi menika Kepala Pekon Sidoarjo Bapak Supardi saking sedaya sakan sedaya boten namung beliau ngaturaken sugeng rawuh lan matur nuwun kastanget dumateng para sedaya dipun saya kersa rawuh saged nguri-nguri menapa ingkang dados biasanipun warga Sidoarjo. Dan perunipun monggolah kita sesarangan ini wujud Allah mugi-mugi rikala tahun-tahun ingkang sampun katindakaken sedanipun warga Sidoarjo tansah di kelepatan utawi karya dosa-dosanipun mugi-mugi Gusti Allah saged paring pangapura sedaya kelepatan-kelepatanipun kersa nampi ngampuni sedaya dosa-dosanipun kersa nampi sedaya amal ibadah amal kesanipun. Aduh tahun-tahun ingkang badhe kitindakaken nggih menika taun 1423 Hijriah utawi taun ingkang badhe kita tindakaken mugi-mugi sedaya masyarakat Sidoarjo ingkang dipun pimpin dumateng Pak Bapak Supratekno tansah dipun paringi kawulujengan kalis ing sambe kala sedayanipun dipun paringi pimpianipun dipun paringi dipun paring rezeki ingkang berkah ingkang cekap kangge nyekapi sedaya boten-botenipun. Dumateng para bapak, para kadang sedaya ing mriki kawula kapurit ngikeraken menapa ingkang dados hajatipun warga Sidoarjo ingkang sepindah tumpeng suri suci ulam sari menika menika memetik dumateng junjungan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila dipun tetri disuwune panjenenganipun mugi-mugi sedaya warga Sidoarjo ingkang dipun pimpin dewan Bapak Dr. Parikno tasatipun pada wulujan saking awal dumateng akhir paring rezeki ing barokah ingkang cekaten nyingkapi sedaya boten-botenipun ing saataran malam menika memeti dumateng sedaya para malaikat khususipun malaikat Jibril Mikail Israfil Mizrail ya Munkar ya Nakir ya Raqib ya Atid ya Malik ya Rizal ingkang anggara itu wasbiyaki fiyama khususipun dumateng malaikat ingkang bagi rezeki mugi-mugi sedaya warga Sidoarjo anginipun angpudi angpati paung pejiwa utawi pados rezeki lirina lampunipun tansah dipun paring lancar mari nulungaken rezeki ingkang berkah ingkang cekap kangge nyekapi sedaya kebatan-kebatanipun ingkang sebab malih menika memetri dumateng muri-muri Bapak Adam Umi Hawa sak turunipun sedaya paring dipun petri sunipun mugi-mugi sedaya masyarakat Sidoarjo ainipun damel kawulujengan tasah paring wilujeng boten-boten halang setunggal punapa-punapa ingkang saturun menika materi dumateng bumi suci bumi Sidoarjo paring wilujeng petri sunipun mugi-mugi sedayanipun warga Sidoarjo anginipun mangkin wonten Pratas Sidoarjo tasah bebriya kelepatanipun dipun paring pangapunten tambi dene paring kawulujengan saking awal tengah akhir ingkang saturun menika materi dumateng luhur-luhur kita cikal bakal Sidoarjo ahli qoriah ahli Sidoarjo para peluluh ingkang sampun amrih kita mugi-mugi sedayanipun rikala sugenginipun tasah dipun paringana tasah angger kelepatan kathah dosa-dosanipun mugi Gusti Allah paring pangapura sedaya kelepatan-kelepatanipun kersa ngampuni sedaya dosa-dosanipun kersa nampi sedaya amal ibadah amalipun wonten alam kubur sedayanipun paringana padandalan sebab parane tetep pakai iman Islami diakiman kanjeng Nabi Muhammad sallam tasda ini dipun paringana panggonan ingkang langkung mulya ingkang satur semenika para warga Sidoarjo ngedalaken jeneng Abid Peta Sarewit menika menteri dumateng Kakang Awah adik-adik Ari ingkang tunggal sak pertapan lain panggenan parimas dipun petri suwun panjenenganipun mugi-mugi sedaya warga Sidoarjo anginipun damel kawulujengan tasah paring wilujeng boten-boten halangan setunggal punapa-punapa dumateng para bapak lan para kadang sedaya ing mriki para warga Sidoarjo ngedalaken sejak sedekahan ingkang awujud dadaharan saksepipun sedaya demi tujuanipun dipun paringaken dumateng para panjang sedaya mugi-mugi kanthi alantaran sedaya menika menapa ingkang dados hajat tujuanipun sedaya warga Sidoarjo ingkang dipun pimpin dumateng Bapak Supardi tanah asal ridhone Gusti Allah luwih asal sapapaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawi dipun bareng wilujeng saking awal tengah akhir
Insya Allah doanipun dipun pimpin dumateng panjenenganipun Bapak Aris Tartoni putar kawula sanggen kawah rewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sedherek saya hormati, semoga kita dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi menapa hasil Bapak Suparto telah sesuai masa hijrah dan sate kabeh dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa tamashallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati abina adam wa amina wa jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama al amin wa syuhada wa salihin wal malaikatil muqarrabin syuhada lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa naj'alul qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahi minhum man ambat musallahal jami' arwahi fi qaryatin Sidoarjo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa liqad hajatina wa hajatikum fi dunya wal akhirah wa subhanahu wa ta'ala ya masal warzo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamdan syakirin hamdan lillahi wa bihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahya minhum man ammat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum wa najjana masmahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahrimna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Ya Tuhan nafsul mutma'innah irji ila rabbil 'ibadah mamdiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ajran fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa rahmatan ila mautina wa rahmatan mautina. Allahumma hawwin lana fi sakaratil maut wa najata minan rafa'il sabab. Allahumma salli wa tanjina biha min jamil ahwali wa afat wa taqabbal biha min jamil hajat wa tudhir biha min jami' sayyi'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tudhir biha asrarja min jawdil hayati wa 'ibadil mamat wa 'ala ma adama asma'ahu laha wa bika nastaghithu ya Allah ya samad alisna. Allahumma arzuqna faman nabiyina wa hibdal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin wa ja'alna ulamal amilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunin imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlina min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min asyarri wal dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah bi quwwatihi bismillah bi qudratihi bismillah bi iqamatihi bismillah bi mauladihi bismillah ya rabbi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma qul amarna wa salli ajsadana wa wasar rizqana wa la khari qaribna wa la syarri ba'na. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Istajib lana ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi doa bersama yang telah diimami oleh Bapak kaum, dan semoga doa tersebut dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang diharapkan oleh Bapak warga masyarakat Pokon Sidoarjo dan Bapak Kepala Pokon yang mengharapkan semoga warga masyarakat Pokon Sidoarjo selalu diberikan kesehatan, nikmat iman Islam dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu tausiah, yang mana pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Saifuddin. Kepada Bapak Ustadz Saifuddin, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul muharram min awwalil 'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nurid dhalam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ummatihi ila yaumil qiyam, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan Pokon Sidoarjo, ingkang tansah kula mulyaken lan mugi-mugi ingkang tansah dipun mulyaken dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Sahibul Qaryah, Imamul Qaryah, Bapak Kepala Pokon, Bapak Supratikno, beserta seluruh perangkat Pokon, Pak Carik, Pak Kaur Kasih, Pak Kadus, Pak RT, Pak Kaum, para sesepuh dan sedulur-sedulur semuanya yang hadir pada pagi hari ini, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan melewati pergantian tahun Hijriyah, karena awal tahun itu ada dua, ada tahun Miladiyah, wonten tahun Hijriyah. Tahun Miladiyah dimulai dari lahirnya Nabi Isa, diawali dari tanggal 1 bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Itu disebut Miladiyah, tahun yang dimulai dari lahirnya Nabi Isa. Nah, wong Islam duwe tahun namanya Hijriyah, dimulai dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, diawali penanda dengan awal bulan Muharram, yang di dalamnya ada satu hari yang sangat istimewa, hari ke-10 dalam bahasa Arabnya adalah Asyura, ning Jawa bulan Muharram jenenge berimprovisasi berubah menjadi bulan Suro. Sapar, Mulut, Batu Mulut, Jumadil Awal, Mabil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Syawal, Kaidah Besar. Dalam disiplin ilmu perbintangan, tahun Miladiyah jumlahnya 360 hari. Ini adalah perputaran bumi mengelilingi matahari dalam satu tahun, satu putaran selama 360 hari. Ini bumi kita mengelilingi matahari. Tapi dalam ilmu Hijriyah, disiplin ilmu perbintangan ilmu Hijriyah adalah dalam satu bulan, dalam satu bulan kita Muharram atau bulan Hijriyah
rembulan itu mengelilingi bumi selama 30 hari sekali. Jadi nek tahun Masehi dihitung bumi mengelilingi matahari satu putaran 1 tahun. Tahun Hijriah bulan mengelilingi bumi satu putaran 1 bulan. Mulane neng tanggal 1 bulannya kita jelarit, tanggal 14-15 penuh karena perputarannya pas. Ketika ketidakstabilan putaran ini bertemu pada satu titik, ada dinamakan gerhana matahari, ada dinamakan gerhana bulan. Lah yang kita peringati ini adalah kita menyambut yang pertama hari ulang tahun Desa Sidoarjo, kemudian menyambut datangnya malam 1 Muharram atau Jawa malam 1 Suro, 1 Muharram. Konon diceritakan bahwasanya Batara Guru itu weruh Dewi Uma isi adus, wonge wayu putih belenok montok sempok, wong lanang karo wong wedok adus kudu benok blontok sempok niku mesti langsung mak bedendeng ngiler. Nah iler ini ku netes tiba ning segara, ning tengahe segara samudra, cara sakniki dikenal dengan segitiga Bermuda. Tetesan ilir ini ku dadi nek bapake Bathara Guru, anake jenengane Bathara Kala. Kalau dalam bahasa kita Bathara Kala, raksasa dengan mata merah, telinga panjang, gigi bertaring, manganing wong. Lalu Bathara Kala cerita seperti ini mboten nyalip idalan. Bathara Kala diperkenal bertanya, siapa bapak saya? Kok ngerti-ngerti aku wujud ning laut. Akhirnya Bathara Kala dibawa oleh Bathara Narada untuk munggah ke langit muni Bathara Guru. Iki lho bapakmu. Lah tapi bapaknya wong soleh, wong ngalim, duwe anak. Adiku ora duwe akhlak, boten kersa nampa. Bathara Kala nyuwun mangan kali bapake, akhirnya diwehi pangan, kowe entuk mangan krana senengane Bathara Kala niku mangane menungso. Aja kabeh menungso mbok pangan. Sing entuk mbok pangan ku mung siji, yaiku menungso Sukerta. Sukerta niku napa? Wong-wong sing lair ning pas jam 12 awan, menjelang maghrib, menjelang terbit matahari, tengah malam, lahir kembar lanang wedok, lahir prematur dan lain-lainnya. Itu menungso Sukerta sing dadi bahane dipangan Bathara Kala. Ini versi disiplin ilmu perwayangan. Nanti kita korelasikan disambungnya karo ilmu Quran saja niku klenik apa memang ilmu agama, nanti kita akan bisa merunutnya dengan baik. Lalu akhirnya Bathara Guru melas karena banyak sekali anak-anak Sukerta. Sukerta niku sing kotor, suker kotor, sing kurang resik, sing diakeh dipangan oleh Bathara Kala. Bathara Kala niku singkatane cara dhewe bala, Bathara Kala, balak. Akeh wong-wong sing keneng balak, keneng musibah, keneng cidra. Akhirnya Bathara Guru dawuh bahwa anak Sukerta iso ora dadi pangane Bathara Kala dengan cara diruwat. Diruwat, ruwatane macam-macam ki dalang sing lebih paham. Nah, kita berubah versi Al-Qur'an. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, manusia ini adalah makhluk yang didesain rumah tinggalnya di surga. Kabeh menungso niku asline omahe ning swarga, dideleh ning donya, uji coba kelayakan dan kepatutan untuk kembali ke surga. Nek pantes balik ning swarga, nek ra pantes balik dhisik teng neraka. Walaupun insya Allah ya tetap mlebu swarga, insya Allah rakyat mampiri teng neraka. Asal sing hadir ini insya Allah semuanya calonnya ya balik ning swarga meneh. Alhamdulillah. Ya muga-muga mboten mampir. Neng koyone rada lumrah ya mampir, rada lumrah. Ya ki mampir-mampir Allah itu pengen mlebokne seluruh kawulane apa meneh umat Muhammad niku ke dalam swarga.
Karena Kanjeng Nabi Muhammad ketika tampa wahyu, walan sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Lalu Kanjeng Nabi jawab, ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Aku ora ridho ya Allah kalau ada satu saja umatku masuk neraka. Maka insyaallah kabeh umat Kanjeng Nabi Muhammad mlebu swarga. Alhamdulillah. Niku ujunge tapi ya ora ketan kadang-kadang ana sing mampir dhewe niku kadang-kadang kon Kota Agung ya mampir nang Padang mampir dhisik. Apa meneh duwe bojo simpenan nang tikungan setiap tikungan ada nang gising mampir dhisik. Ya tekan Kota Agung ning mampir. Lah kemudian karena terjadi permusuhan antara Nabi Adam kali Bathara Kala tadi, iblis, Bathara Kala niku cara bahasa kita ini iblis. Iblis memang ingin menyesatkan, menjerumuskan anak Adam supaya tidak ada yang kembali ke dalam surga. Min tahtihim wa min fawqihim wa min tahtihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Ya Allah, Engkau buat manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Engkau akhirnya masukkan mereka ke dalam surga. Aku akan musnahkan, tak pangan, tak tipu, tak akusi. Dari atasnya, bawahnya, depan, belakang, kanan, kiri, tak kepung menungsoiku main mlebu neraka. Nah akhirnya Gusti Allah dawuh. Nah ini monggo nek ajeng diamalke. Dawuh supaya manusia itu tidak dimakan oleh Bathara Kala, oleh sengkala utawa oleh bala bencana. Ada satu ayat nek kita sedaya apal niku. Nek niku ayat kursi. Ayat kursi kapan diwaca maghrib kita dijamin selamat sampai subuh, kapan diwaca subuh dijamin selamat sampai maghrib. Niku ayat sing kanggo nangkal godha, kanggo nangkal rekodaya utawa makarnya iblis yang ingin menyesatkan manusia, terutama itu anak Adam yang memang kategori masuk ke dalam golongan bayi Sukerto. Bayi Sukerto mulane bapak-bapak nggih eling nek duwe anak kok lahir menjelang jam 12 awan, menjelang terbit matahari pagi, menjelang terbenam matahari, dan menjelang tengah malam niku lebih waspada dibanding anak yang lahir di luar ujung 4 itu. Lho kok klenik mboten. Kita buka di dalam surat Toha ayat 130. Nah, wong sakniki kan dalilin di Mas. Wai dalil boleh. Kalau minta dalil kasih dalil. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Fasbir ala ma yaqulun, sabarlah atas apa yang menjadi tradisi umat manusia Muhammad, atas penghinaan mereka, atas musibah yang kamu alami. Wasabbih, dan bertasbihlah kamu qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit, wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam, wa min ana'il laili, dan di tengah malam, fasabbih, maka bertasbihlah, wa atrafan nahari, dan di ujung siang, la'allaka tardha, supaya kamu merasa senang. Jadi Gusti Allah sampun dawuh kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwasanya bertasbihlah kamu sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam, menjelang tengah malam dan tengah siang, supaya kamu selamat dan bahagia. Ayatnya simple, dan nuwun sewu di dalam tafsir tempo dulu tidak ada yang berkaitan dengan tradisi Jawa. Kita beruntung wong Jawa duwe tradisi yang kalau disinkronkan, dijejerke dengan Al-Quran, sama sekali tidak ada pertentangan. Ning nuwun sewu wong sing ora patek ngerti tradisi dan ora patek ngerti tafsir berpendapat wah ruwatan klenik. Ya sekilas sih ya, kalau memang dalamnya hanya berbicara Sukerto Sengkolo tanpa digandengke kalian Al-Quran. Nah makanya biasanya Sidoarjo apik wayah menjelang tahun baru Hijriah yang menghadirkan ustadz memberikan tausiah versi Islam, mengko nekakne dalang kanggo ruwatan. Niku loro-lorone wis pas. Nek guru ustadz tok piye melas pak dalange.
Mas Pak Dalang urip niku kan bagi-bagi. Lah nek dalang tok orang ustate engko ngertine klenik tok, maka digabungkan antara nasi dengan lauk menjadi santapan yang enak, yang istimewa. Lah nek eneng dalang kita mboten enten pandemi, coba goro-goro wayangan sing mangan berapa ratus jiwa sing melu mangan. Bakul martabak panen iso makani anak bojo, bakul geblek anak bojo wareg, dalang sak nayogane anak bojone wareg, kepala pokone wareg, sedese wareg, kabeh wareg. Niku barokah tradisi ruwatan, tradisi wayangan. Nah, kita perlu mungkin sedikit berbenah, bikin pun dadi pun apik, jadi diterangkan versi agamane. Lalu kembali, ruwatan versi dalang adalah duduk cah Sukerto niku ditoto dinggone klambi diruwat. Ditoto jejer cah swidak cah 50 bocah-bocah Sukerto. Lah nek cara Islame pripun? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku adik ragile Abdullah bin Abdul Muthalib, yakni pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man paman, sampean gelem ora tak wayahi cinta kasih, tanda cinta kasihku kepadamu, tak wayahi bonus yang luar biasa, tak wayahi rahmati Allah yang luar biasa, yang kalau paman menjalankan ini dan orang-orang lain menjalankan ini, maka Allah akan ampuni seluruh dosa kalian, baik yang kecil maupun yang besar, yang disengaja maupun yang tidak, yang teringat maupun yang lupa, yang nemen maupun yang ringan, semua diampuni oleh Allah. Lalu Sayyidina Abbas dawuh, mau ya Rasulullah, apakah itu? Lakukanlah sholat 4 rakaat. 4 rakaat, nek bengi digawe 2 rakaat salam, nek awan digawe 4 rakaat 1 salam. Bacalah setelah Fatihah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Ruku bacalah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Iktidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk di antara 2 sujud 10 kali, duduk istirahat 10 kali, dalam 1 rakaat 75 kali, kali 4 rakaat sama dengan 300 tasbih, 75 ping 4. Itu yang kita kenal dengan sholat tasbih. Maka akhirnya oleh ulama terdahulu dari berbagai referensi ini digabungkanlah ritualan malam 1 Muharram, bar maghrib sholat sunat tasbih berjamaah, bar isya moco ayat kursi berapa kali dibaca. Di dalam salah satu kitab Kang Najah itu dijelaskan sejumlah ayat kursi yang kita baca, sejumlah hari yang ada dalam 1 tahun, yakni 360 kali moco ayat kursi. Diterangkan fadilahnya di situ niki senes hadis namun referensi. Barang siapa di awal Muharram setelah melaksanakan sholat tasbih tadi 4 rakaat, moco tasbih ping 300, ruwatan niku ruwatan bocah Sukerto, bocah sing suker kotor dewi niki, bocah-bocah iya sakjane dewi niki diruwat, kotore diilangi. Makanya yang menjalankan sholat sunat tasbih dosane kabeh diresiki, dosa ngapusi, dosa mecicil nek weruh wong ayu, dosa wis pokoke dosa sing cocok harian kita lakukan. Wong lanang kan kerjane tukang ngapusi, Pak, duitnya sih ora padahal isih atau keplek dan sebagainya. Dosa-dosa cilik niku di ngapura kabeh oleh Gusti Allah, sing sengaja maupun yang tidak, yang kecil maupun yang besar, yang ingat maupun yang lupa, di ngapura kabeh dengan wasilah salat sunat tasbih. Bar niku maca ayat kursi untuk perlindungan. Barang siapa yang di malam 1 Muharram membaca ayat kursi 360 kali, maka dijamin dalam 1 tahun itu ora bakal keneng musibah balak bencana. Nikilah sing dimaksud bersih-bersih awak, bersih-bersih desa. Nek sak desa kabeh nglakoni, insyaallah Sidoarjo betul-betul jadi pekon yang makmur. Malam bengi boleh sholat tasbih dhewe-dhewe boleh. Wayangannya jam pinten Pak Lurah?
Habis duhur wayangan nganggo bar maghrib masjid-masjid nganekne salat tasbih bar ngisaan maca ayat kursi. Macane aja tartil 300 swidak ya meh tekan subuh. Batas bacanya gimana? Dari mulai maghrib sampai subuh. Oleh baca 50 dulu kesel rokokan. Nganggo sambung malih 50 kesel madang. Pokoknya jatahe 300 swidak. Dimaca nggih sing cepet ya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sing cepet. Nek ditartil ki kedua Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kayaknya sampai biar niku ora rampung. Filosofinya apa? 360 kali kita baca berarti kita nebusi 360 hari dalam 1 tahun. Nah, tradisi ini ketika dijalankan, insya Allah yang namanya bala bencana karena sukerto sumber keburukan dan dosa kita akan dihindarkan oleh Allah sebagaimana anak sukerto dihindarkan dari gangguan Batara Kala. Sakjane nyambung Batara Kala niku balak yang mengincar kita mergo kakehan dosa. Nah, Allah memang memberikan teguran dan menghapus dosa-dosa hambanya yang kebanyakan dosa itu dengan cara yo bencana. Nek boten musibah, kecelakaan, meriang, kepatenan niku carane Allah ngrontokne dosa. Sakjane Allah memang maha pemurah sekali, maha penyayang. Kadang kita dalam meramu konsep kehidupan kurangnya referensi dan pengalaman sehingga bingung. Bapak Ibu, para bapak, para sedulur, sedikit saya tekankan wong-wong sing niki terutama kita kan ampun sepuh-sepuh nggih buat duwe anak napa putu. Nek duwe putu atau anak lahir menjelang tengah malam, menjelang tengah siang, menjelang matahari terbit dan menjelang matahari terbenam, niku anaknya biasanya sensitif. Ada yang indigo, gampang weruh barang halus. Nek dhewe seneng weruh barang halus. Nek bocah cilik gampang weruh barang halus. Bedone niku gampang karo seneng. Dhewe ora weruh goleki sing halus-halus niku. Jadi gampang weruh barang halus, gampang terganggu. Bahkan ketika wis tuwa pun masih jadi menurut saya dadi nek eneng wong kok laire jam 09.00 isuk cerita weruh medhi niku jan insyaallah 99,9% ngapusi. Karena nggak ada radarnya, nggak ada sambungannya, frekuensinya mboten cocok. Lahir jam 3 sore, aku mau ketemu gendruwo. Niku yo akeh le ngapusi daripada le jujur. Kenapa? Frekuensinya nggak sama. Wong sing iso ndelok niku sing lahir 4 di antara 4 waktu niku menjelang tengah malam, tengah siang, menjelang terbit matahari, menjelang terbenamnya matahari. Nah, enten beberapa memang yang mempelajari ilmu khusus untuk membuka aura metafisik ada, tapi longkok. Nek bocah yang lahir di ujung 4 waktu ini cenderung mudah melihat. Nah, biasanya ngenten nun sewu anak yang lahir menjelang terbit matahari, menjelang terbenam matahari, niku gampang ngalami kecelakaan, gampang kena musibah. Memang nopo ya, memang takdire itu yang disebut anak sukerto. Memang takdire lah. Tumbale nopo, cara menjaganya gimana? Satu, setiap 1 Muharram kita ajak untuk sholat tasbih. Setelah itu malamnya baca ayat kursi sebanyak 360 kali. Nek kabotan tiap dino diulangi bar maghrib karo bar subuh, ojo lali moco ayat kursi. Sebab dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa yang membaca ayat kursi ba'da subuh, maka dia akan dijaga oleh 2 orang malaikat sampai matahari terbenam, dan ketika dibaca dari matahari terbenam, dia akan dijaga oleh 2 orang malaikat sampai matahari terbit. Jadi nek kabutan 300 swidak masih ada opsi lain, yakni dibaca setiap habis subuh dan habis maghrib. Berarti kudu sholat. Kadang-kadang ono sing maca ayat kursi ning ora sholat. Aku jane maca ayat kursi terus Pak Ustaz, tapi ora mandi. Lah ora sholat. Kafir katokan jadi. Artinya semua saling terkait. Nah, terus anak yang lahir di tengah malam, karena kula gaweane niku ngurusi kanca, Pak Ustaz aku kok sepek papat iki 3 ke motor tangane tugel. Tak hitung sampean lahir tengah malam. Lho kok Pak Ustaz ngerti? Iya ora? Iya. Kenapa? Ya memang wong lahir di tengah malam itu cara Jawa napa julung rogoh, julung capok.
Yang di Al-Quran sudah ada referensinya, surat Toha ayat 110, bertasbihlah kamu. Nah itu maknanya kan sholat atau tasbih. Wong-wong sing lair di ujung watu 4 itu minimal sak dablek-dablek setahun pisan sholat tasbih malam 1 Muharram. Syukur-syukur sebulan pisan, syukur-syukur seminggu pisan, walaupun sing ngomong seminggu pisan yo urung tau nglakoni. Apa malih tiap bengi sing ngomong niki lho, nek bapak-bapak insyaallah setahun pisan. Urung tentu. Kita coba setahun pisan lah di malam 1 Muharram niku. Nah, para bapak sedulur yang dirahmati Allah, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan, tidak perlu panjang lebar, sedikit-sedikit. Tahun kemarin kita sudah bahas tentang sajen apakah syirik? Tidak, karena sajen itu perintahnya Allah lewat Qabil dan Habil anake Nabi Adam saat bertengkar memperebutkan istri, kon gawe sajen berupa gunungan buah ditumpuk di lene pucuk gunung, yang Habil domba yang sehat ditaruh di ujung gunung. Kenapa ditaruh di ujung gunung? Biyen rumono wong. Lah sakniki anggere gawe sajen ya aja didekek nang kuburan nang pancuran nang pucuk gunung. Buahe digawe gunungan jenengane parsel, diwene tangga sebelah sing ra kuat tuku bunga, ora kuat tuku buah, insyaallah bunga jimprak-jimprak. Nenek tanggane sing ora duwe niku bunga, Allah Subhanahu wa taala maringi rahmat. Jadi kantung dikorelasikan dengan zaman. Mugi-mugi manfaat. Nyuwun ngapunten bilih wonten kekurangan, wonten kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah dari Pak Ustadz Saifuddin, dan semoga tausiah tersebut dapat menjadi pelajaran buat kita untuk ke depan menjadi lebih baik. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara ini saya tutup, apabila saya dalam memandu ada tutur bahasa kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kepada bapak-bapak sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukun Mas. Pegarian Mas. Kemudian dia.